Episode 59. Suamiku pria lumpuh. Nikmatnya bakso buatan mertua. Tok, tok, tok. Pintu kamar Siva dan Bagas diketuk. Siva pun menghentikan aktivitasnya memijat kaki Bagas, dan membuka pintu itu. "Ada apa, Bu?" tanya Siva. "Va, Ibu tadi bawain bakso. Makan bareng yuk. Ajak Bagas sekalian," ucap Bu Mariam. "Iya bentar. Siva siapin Mas Bagasnya dulu." Bu Mariam pun pergi, menghampiri Pak Abu dan Gibran yang menunggu sembari duduk di depan TV. "Yah, kalau nonton TV segede ini, puas ya?" ucap Gibran, menonton anime kesukaannya. "Puas. Tapi kalau beli yang begini, rumahnya yang nggak muat," jawab Pak Abu. "Lagi pula, daripada beli TV, kan enak beli HP buat kamu. Belajar serba online, HP udah begitu," imbuhnya. "Iya, Gibran lagi nabung loh ini. Yang Gibran cari dan yang RAM-nya gede kan lumayan mahal, yah," balas Gibran. "Yah, sini makan dulu. Baksonya sudah siap." Siva bentar lagi keluar. Panggil Bu Mariam. Pak Abu dan Gibran langsung menyusulnya di meja makan, dan duduk dengan rapi. "Mas doyan bakso, kan?" tanya Siva. "Doyan, tapi jangan pedes. Lambungnya rasa nggak enak, nanti malah ngerepotin kamu," jawab Bagas. Siva mengangguk, lalu membawa Bagas menuju meja makan. Semua hidangannya sudah siap dan terjejer rapi di sana. Aroma semerbak kuah bakso yang begitu segar, mengisi hampir seluruh ruangan itu. Siva telah begitu rindu dengan makanan yang menjadi sumber rezeki keluarganya selama puluhan tahun itu. Ia pun tak akan pernah bosan untuk memakannya, meski setiap hari membantu membuat dagangan. Seperti biasa, Siva mempersiapkan untuk Bagas terlebih dahulu, lalu menyuapinya perlahan. Pentol bakso ia potong kecil-kecil, agar Bagas semakin mudah untuk mengunyah dan menelannya. "Enak kan, baksonya?" tanya Siva, dan Bagas hanya mengangguk manis. Tampak canda tawa di meja makan itu. Gibran yang makan dengan lahapnya, Pak Abu yang semangkuk berdua dengan istrinya. Memang tampak gaduh, tapi menunjukkan sisi membahagiakan dari mereka semua. Gibran tampak begitu senang memperhatikan mereka. Bagas menyukai menu itu, ia bahkan menghabiskan banyak bakso kali ini. Semoga saja, perutnya tak sakit dan membuat Siva benar-benar repot karenanya. "Udah ya, nanti lagi makannya. Kekenyangan gak enak loh, begah," ucap Siva. Iya, ngomongin begah. Tadi ibu bawa kates di belakang, tinggal dikupas." "Iya, Bu. Bentar. Siva lapar juga ini, udah lama gak makan bakso ayah." Siva lalu meraih mangkok, mengambil bakso dengan porsi lumayan untuk ukuran wanita mungil sepertinya. Dituangnya sambal dan saus dalam jumlah banyak, lalu menyantapnya dengan penuh kenikmatan. Bagas sampai melotot melihatnya. "Astaga, ikan fugu ini. Kenapa makan begitu banyak? Padahal baru saja melarangku makan banyak. Dan itu. Dia makan sambal seperti itu. Ah, aku tak bisa membayangkan lambungnya menangis di dalam sana," gerutu Bagas dalam hati. Selesai makan siang dengan baksonya, Siva mengajak semua kembali menonton TV. Bagas diletakkannya di atas sofa bed, agar dapat duduk dengan kaki yang lurus. Sementara ia menyuapi kates untuknya. "Plek." Pak Abu meraih kaki Bagas. Lalu, ia mengangkat dan meletakkan di atas pangkuannya. Bagas tercengang, ia terkejut menatap sang mertua. Ia segan,
Ingin menolak namun tak bisa, hingga hanya bisa diam saat ini. Pak Abu pun perlahan memijat kaki Bagas dengan lembut, sembari matanya menonton TV. Udah, Mas. Nikmatin aja. Ayah ini ada keturunan tukang pijet. Jadi nggak akan ngasal mijetin kaki, Mas. Ucap Siva. Bukan masalah nikmatnya. Tapi ini, mertuaku memijat kaki Kufa. Serasa nggak sopan akunya. Gumam Bagas dalam hati. Tapi lama-kelamaan Bagas menikmati, dengan segala rasa haru atas kepedulian yang mereka berikan padanya. Padahal, Pak Abu sempat berat untuk menikahkan mereka berdua kala itu. Bagas menikmati momen ini, momen penuh kebersamaan dan senda gurau. Apalagi melihat wajah Siva begitu ceria ketika bercengkrama dengan ibu dan adiknya. Serasa lepas semua beban yang ia pikul, serasa lega nafasnya berhembus. Episode 60. Bel berbunyi, mengalihkan perhatian mereka. Siva berdiri, lalu membukakan pintu untuk yang datang. Paket, Mbak. Ucap seorang kurir, memberikan sebuah kotak pada Siva. Siva menerimanya, lalu membubuhkan tanda tangan di kertas yang disediakan. Terima kasih. Ucap Siva ramah. Siva masuk ketika kurir telah pergi, lalu menghampiri suami dan keluarganya lagi. Apa itu, Fa? Tanya Bu Mariam. Siva yang mengetahui isinya, hanya diam dan mengulas senyum. Lalu, ia pun membuka bungkusan secara perlahan. Tampak lagi 2 buah kotak, yang tak lain adalah kotak berisi HP baru yang Bagas belikan untuk Siva dan adiknya. Gip, ini buat kamu. Dari Kak Bagas. Ucap Siva, dengan menyodorkan HP Oppo Reno seharga 5 jutaan pada sang adik. Wah, serius buat Gibran. Kak, ini mahal, Kak. Ucap Gibran. Kak Bagas yang bayarin. Ini, Kak Iva juga dibeliin. Balas Siva, memamerkan miliknya. Apa itu? Tanya Pak Abu. Tak ada yang menjawab, hanya Gibran membuka kotak dan memperlihatkan HP berwarna silver tersebut. Pak Abu menghela nafas panjang. Ia tak enak hati pada Bagas, karena ini baru awal mereka bertemu seperti sekarang. Ia tak ingin ada sesuatu karena pemberian ini nanti. Pak Abu ingin berbicara, tapi tangan Bagas menghalanginya. Pak Abu melirik, dan Bagas menggelengkan kepala padanya. Pertanda, ia ikhlas dengan apa yang ia berikan. Ayah hanya takut, kami dikira memanfaatkan keadaan. Lirih Pak Abu. Yah, anggap saja ini hasil kerja Siva. Gak akan ada yang bisa membicarakan kita. Omong aja sama Siva, biar Siva damprat dia. Tantang Siva. Kak Iva ini, terkenal tomboy. Bahkan, cowok kampung gak ada yang berani sama Kak Iva. Makanya jomblo seumur hidup. Ledek Gibran, yang mulai mengotak-atik HP barunya. Jangan nyebar gosip deh. Tabok nih. Sergah Siva. Bu Mariam hanya melerai mereka, dan yang lain tertawa renyah termasuk Bagas. Meski ia masih merahasiakan suaranya. Barbarnya emang dari dulu rupanya. Batin Bagas. Assalamualaikum, Bagas. Terdengar suara Reza yang lantang memanggilnya. Sepertinya memang mengarah untuk masuk ke dalam rumah, karena makin lama suaranya semakin dekat. Gas. Lagi apa? Tanya Reza, seperti anak kecil yang memanggil sahabatnya untuk bermain bersama. Mas, Reza. Sambut Siva dengan senyumnya. Langkah Reza terhenti, ketika melihat keadaan rumah yang ramai. Dan lagi, tatapannya mengarah pada seorang remaja yang duduk di sofa. Kamu.
Tunjuk Reza pada Gibran. Kakak. Kok di sini? Tanya Gibran. Lah, kalian saling kenal. Tanya Siva menengahi. Gibran beringsut dari sofanya, dan menghampiri Siva. Kakak ini, yang mobilnya aku senggol, Kak. Bisik Gibran. Dia. Ini adik aku, Mas. Namanya Gibran. Dan itu, ibu sama ayahku. Sengaja main ke sini, mau nengokin Mas Bagas. Jawab Siva. Cie. Bagas dijenguk mertua. Seneng tuh. Ledek Reza, lalu menyapa Pak Abu dan Bu Mariam. Siva lalu mengajak Reza mengobrol sebentar, mengenai masalah mobil itu. Sekaligus, ia meminta maaf atas nama adiknya, dan ingin mengganti biaya kerugian yang diderita. Nggak usah. Mobilnya nggak apa-apa. Nggak usah diotak-atik juga. Kan baretnya dikit. Jawab Reza. Dikit, tapi kalau nggak diperbaiki gimana? Itu mobil mahal, Mas. Ucap Siva. Ya karena mahal, sayang aja dicat ulang. Aku lebih suka yang orisinil. Serius nggak apa-apa. Uangnya udah ada. Siva menegaskan pertanyaan. Serjus. Kalau ada apa-apa, nanti aku minta Bagas aja. Dia banyak uangnya, kan dia yang bertanggung jawab sama kamu. Amanlah. Balasan Reza melegakan hati Siva. Untung saja Reza baik, jika itu terjadi pada orang lain, mungkin mereka akan memanfaatkan keadaan. Siva kembali pada Bagas, ia memberikan obat sesuai jadwalnya. Dan mungkin, sebentar lagi ia akan izin untuk tidur siang di kamarnya. Widih, HP baru Gib? Tanya Reza. Iya, Kak Bagas kasih. Tapi susah mau ngaturnya. Jawab Gibran. Reza pun mengambil HP itu. Ia membantu Gibran untuk mengatur HP barunya. Mungkin, HP seperti itu masih murah bagi Reza dan Bagas, tapi sudah terlalu mahal bagi Siva. Keduanya cepat akrab, dan langsung bermain bersama dengan keseruan mereka. Tampak Bagas nanar menatapnya. Ia tak cemburu, tapi lah sedih karena harusnya ia juga bisa akrab dengan adik iparnya itu. Episode 61. Mas, kenapa diem? Udah ngantuk banget. Tanya Siva, yang sudah membawa Bagas ke kamarnya. Bagas tampak diam, murung, dan tatapannya kosong. Tampak ia memikirkan sesuatu yang berat di kepalanya. Maaf. Buat apa lagi? Tanya Siva. Aku masih harus berbohong meski di depan keluargamu. Aku tak bisa seperti Reza yang mengakrabkan diri pada Gibran, ibu dan ayah. Mas, sudah ada porsinya masing-masing dengan apa yang harus mereka lakukan. Nggak sekarang, besok kan bisa. Makanya, semangat sembuh. Goda Siva dengan mencolek hidungnya. Kadang aku takut, jika aku sembuh. Takut, jika kamu akan meninggalkan aku, karena merasa tugasmu selesai. Batin Bagas. Setelah mengosongkan isi perut Bagas di kamar mandi, Siva lalu mengajaknya ke tempat tidur. Ia merebakna Bagas, dan menunggunya tidur siang. Nggak bisa tidur, Fa. Kenapa? Masih ada yang difikirkan? Tanya Siva. Mikirin kamu. Hah? Nggak usah mikirin aku. Aku kan di sini, nggak kemana-mana. Balas Siva, dengan menggelitik telapak tangan Bagas. Bagas kembali menerima rangsangan, refleks tangannya tampak membaik. Tangannya tergelitik dan berkali-kali bergerak dan ia meringis menahan geli. Siva terus memainkannya, hingga Bagas nyaris tertawa. Jangan pancing dengan itu. Nanti yang terpancing, bisa bahaya. Apa yang lain?
Tanya Siva, yang tak menggubris perkataan Bagas. Bahkan, gelitikannya merangkak ke tubuh Bagas. Pinggul, dan bawah ketiak. "Fa, tolong jangan. Kegelian sudah mencapai titik adrenalinku." "Satu. Apa?" tanya Siva menyeringaikan tawanya. Buh. Akhirnya tangan Bagas mendekap Siva di atasnya. Meski tangannya masih bergetar tak karuan, tapi ia berusaha menahan Siva di sana, meski Siva berusaha lepas darinya. "Mas, lepas. Nggak mau. Nyaman seperti ini," jawab Bagas, dengan menempatkan tangan satunya lagi untuk mengunci Siva. Kepala Shisa mendongak ke Bagas, menatap wajah suaminya yang tampan rupawan dengan kumis dan jenggot tipis yang mulai tumbuh lagi. Jari-jarinya menari di wajah itu, hingga tepat berada di hidung mancung Bagas yang menggemaskan. "Kenapa?" tanya Bagas. Siva menggeleng, lalu kembali menidurkan kepalanya di atas dada Bagas yang bidang. Terasa hangat, dengan detak jantung yang berdetak dengan kencang. Nafas Bagas pun tersengal tak beraturan. Siva hanya tertawa kecil meresponnya. "Kak Reza, sepupunya Kak Bagas." "Iya. Anak adeknya Mama Bagas." "Kak Bagas itu, orangnya gimana?" "Bagas itu, aslinya tegas, berwibawa, dan bahkan kadang orang menganggapnya arogan. Tapi, itu kalau di kantor. Kalau di rumah, aslinya dia familiable," jawab Reza. "Nak Reza, apakah sebelum menikah dengan Siva, Bagas punya pacar?" tanya Pak Abu. "Sebelumnya punya. Tapi, Bagas sudah ditinggalkan ketika tahu dia lumpuh. Sakit banget jadi Bagas. Padahal, sayang banget dia. Iya, hari ini mantannya nikah. Sampai lupa maksud dan tujuan kesini." Reza lalu berdiri. Ia lupa mengabari Bagas jika ia akan ke pesta Luna. Reza ingin menanyakan kado, atau amplop yang mungkin akan Bagas titipkan padanya. Reza pun berjalan perlahan menuju kamar Bagas. Karena pintu tak terkunci, ia pun membuka tanpa mengetuk. Dan pada akhirnya, pemandangan mencengangkanlah lihat di sana. "Oops. Sorry," ucap Reza yang terkejut, lalu menutup pintunya kembali. Siva yang masih di atas tubuh Bagas pun menyingkir. Ia merapikan diri dan memanggil Reza untuk kembali masuk ke dalam. "Kenapa, Mas? Fa. Mau nanya, Bagas mau nitip nggak? Aku mau ke pestanya Luna nih," jawab Reza dari luar pintu. Siva lalu menanyakan pada Bagas, dan mendapat bisikan dari suaminya. Ia pun meraih dompet Bagas, dan mengambil uang sesuai arahan sang suami. Lalu meletakkannya pada sebuah amplop. "Ini, Mas. Titipan Mas Bagas. Bilang, maaf nggak bisa datang," ucap Siva. "Oke, baiklah. Aku pergi dulu, ya. Maaf, mengganggu kemesraan kalian," colek Reza pada dagu Siva. Reza pun melangkah keluar setelah pamit pada keluarga Siva. Lah menuju mobil, dan bersiap pergi ke pesta pernikahan mantan mereka berdua. "Apa? Kalian sudah mulai saling mencintai? Kenapa rasaku justru seperti ini?" Sampai jumpa di bab berikutnya.